Bapak Tirtali. Iya. Anda ini, aduh, saya itu dari waktu dengar Anda Petman Tirtali, oke lah nama Tirtali. Tapi kok Anda kok bisa menjadi spesialis mie? Ya, dan Anda dapat anugerah Muri pernah ya? Betul. Untuk apa waktu itu? Pengunjung dan presensi rasa bakmi terbanyak Berapa? 1000. Gimana Pak Tirtali? Iya, Anda jadi kok bisa menemukan apa perjuangan hidup Anda kok mie ini menjadi tujuan hidup Anda iya. ini? Bagaimana? Sebelumnya terima kasih sekali nih saya diundang di Oh, Jaya Supranasio nih. Ini merupakan kehormatan bagi saya nih ya untuk seorang yang dikatakan food blogger. Saya diundang Food blogger, ya? food blogger. Jadi sebenarnya kalau dikatakan food blogger juga saya jauh dari food blogger sebenarnya. Karena food blogger kan, blogger itu kan sebenarnya orang yang pandai merangkai kata-kata menjadi suatu tulisan, gitu kan. Dia mengenalkan entah itu dia makanan atau tempat atau apa gitu. Kalau saya nih lebih baik sebenarnya, kalau boleh saya katakan, saya ini pekerjaan iseng-iseng, Pak. Pekerjaan iseng-iseng. Jadi kalau boleh saya katakan, perjalanan kuliner saya ini satu perjalanan yang tidak terduga menjadi suatu perjalanan yang diharapkan. Jadi kalau bahasa Inggrisnya dikatakan from the unexpected journey to become the expected journey. Nah, riwayatnya bagaimana? Iya, jadi ini semuanya tuh hanya suatu iseng-iseng. Saya tuh mendapatkan satu iseng-iseng, akhirnya saya mengumpulkan begitu banyak informasi kuliner, akhirnya saya membantu seluruh masyarakat untuk mendapatkan informasi kuliner, yang akhirnya membantu juga para pedagang dari hal promosinya semuanya, sampai banyak sekali saya udah bekerja sama dengan para pedagang, sampai akhirnya saya mendapatkan rekor muri, dan akhirnya pekerjaan ini menghasilkan satu penghasilan yang sangat baik buat saya. Wah, keren. Nah, Gitu. mulainya. Nah, mulainya ini saya tuh setiap pagi. Jadi kalau dari sayanya sendiri pun, saya ini basic saya sebenarnya saya tuh bukan kecimpung di bidang kuliner. Saya sekolah Kalau di Jepang. lihat potongannya Anda lebih banyak makan daripada Betul. daripada ahli makan. Masih makan. Jadi saya tuh sekolah dulu di Jepang. Oh, Saya ada lulusan lagi. Jepang. Di mana? Di Tokyo, Jepang. Apa? Saya ambil business management. Ada bahasa Jepang bisa dong? Ya lumayan lah. Oh, nggak main-main dong. Itu bahasa tersulit itu. Iya, lumayan lah. Saya tahun 95 saya pulang ke Indonesia. Berangkatnya tahun berapa? Tahun 90. Oh, tahun 5 tahun ya, Anda di 5 Jepang. tahun lah. Saya Untuk manajemen. manajemen bisnis. Jadi waktu itu kebetulan kakak saya berkecimpung di bidang elektronik Oke. dan Di mana? di Jakarta. Ya. Kenapa Dan ke Jepang? kebetulan waktu itu kakak saya ada hubungan dagang dengan Jepang. Ah. Jadi saya sekolah di sana, Di Tokyo. di Tokyo. Ya. Saya Di lembaga apa? saya ambil waktu itu ambil akademi sih sebenarnya. Oh, Ambil akademi, saya di Nakano School of Business. oh bagus. Saya pulang, saya gabung dengan kakak saya di main di elektronik. Elektronik jauh Jadi sekali. nggak ada hubungannya Tidak ada, mie ya? apa? tidak ada hubungannya sama sekali dengan kuliner. Jadi saya sempat sampai tahun ikut juga merasakan kerusuhan waktu tahun 98. Ya. Karena tahun 95 saya digabung, 98, jadi pernah juga merasakan bagaimana elektronik itu hancur sampai tahun 2010. Nah, kita stop masing-masing karena itu family business ya, Pak. Stop karena udah babak belur. babak belur lah istilahnya, karena dengan resesi semuanya itu babak belur. Akhirnya kecimpung di dunia di kuliner ini. Kok bisa? Nah, ini jadi nyambung, Pak.
Saya gemar olahraga pagi. Oke. Saya main sepeda. Oke, belum ada hubungannya sama mie. Oke. Nah, saya main sepeda setiap minggu bisa 2 kali, 3 kali. Oke. Saya jam 5 pagi, Oke. saya naik sepeda. Oke. Rumah saya di kota di Gajah Mada. Oke, Saya tuh rute saya tuh jauh-jauh, Pak. Oh. Bisa ke Kelapa Gading, Ya. ke Lebak Bulus, Oke. ke Pantai Indah Kapuk, dan seluruh Jakarta tuh saya Keliling. keliling. Tuh di Jakarta. Pulangnya sekitar jam 7-an saya lapar. Nah, mulai. Nah, saya lapar. Saya lapar. Nah, kalau pagi, ini kan makanan kan terbatas, Pak. Paling tidak cuman ada bakmi. Karena bakmi bukanya pagi. Di Biasanya mana? seluruh Jakarta bukanya gitu? pagi, Pak. Iya. Bukanya sekitar jam 6, jam 7 udah buka. Ketahuan kalau saya nggak pernah naik sepeda pagi, nggak tahu saya. Nah, Ya, jadi terus, ya. ada lagi makanan Oh, jadi nasi kalau uduk. pagi itu pokoknya yang buka itu mie. Kebanyakan mie. Kenapa? Ya nggak tahu ya, karena mungkin karena itu jadi makanan pagi ya orang Indonesia ya, terutama orang Jakarta. Jadi paling ada bakmi, tukang nasi uduk, tukang bubur. Nah, dan makanan-makanan kecil lainnya. Kalau saya makan bubur, ya paling begitu-gitu aja. Tidak ada ibaratnya tidak ada variasinya istilahnya gitu. Saya makan nasi uduk saya kekenyangan. Saya berolahraga supaya makan pagi makannya nasi kekenyangan saya kan. Akhirnya saya bakmi. Jadi dari satu tempat saya keliling kemana aja. Saya satu tempat saya makan bakmi. Saya iseng. Saya foto, saya lengkapi semua alamatnya di mana, harganya gimana, halal non halal, dan saya coba-coba, saya ulas bakmi ini begini semuanya. Pada waktu itu masih cuman ada Facebook, ya media sosial lah istilahnya gitu kan. Saya unggah di Facebook. Apa judulnya? Waktu itu bakmi terlesat di Jakarta, judulnya. Nah, dari satu, banyak jadinya. Karena saya keliling, saya ketemu, makan, enak, saya unggah. Di mana. Akhirnya nggak terasa dari 1 ke 10 ke 100 sampai ke 1000. Dan sampai kemana saja. Dan akhirnya kawan-kawan saya menyarankan saya dikumpulkan dalam satu blog Google Blog gitu kan. Iya, blog. Nah, saya terus terang Pak, saya ini orangnya gaptek. Saya nggak ngerti kayak gitu. Saya main di media sosial pun saya ambil yang gampang-gampang saja gitu. Tapi Facebook minimal ada. Ada. Saya Facebook aja nggak tahu. Oke. Terus. Nah, akhirnya saya minta ajarin dong bikin saya blog. Sampai diajarin sama keponakan saya. Nah, akhirnya terkumpul tuh Pak, semuanya. Dan saya tidak menyangka akhirnya sampai blog saya tersebut menjadi kamus. Menjadi kamus bakmi bagi seluruh masyarakat, terutama orang Jakarta. Yang setiap harinya ribuan orang tuh buka blog tersebut. Jadi kalau mereka mau makan bakmi enak, mereka buka aja blog saya. Buka aja blog saya. Jadi akhirnya sebenarnya saya dikatakan sebagai ahli kuliner, enggak, bukan Pak. Ada koleksi. Ada koleksi. Jadi saya iseng-iseng, tapi akhirnya setelah saya berjalannya waktu, setelah saya kumpulkan itu semuanya, mau tidak mau kan saya jadi jago lidah saya. Bandingkan kalau orang yang biasa makan bakmi cuma berapa makos waktu. Kalau udah di makos ini udah 1000 bakmi, akhirnya kan jadi saya tahu. Jadi saya tahu sekarang jadi ilmu ya. Jadi ilmu gitu. Jadi sampai akhirnya terus terang saja. Yang uniknya sekarang, saya makan bakmi semua jadi berdasarkan feeling saya, perasaan saya. Jadi ketika saya lihat saya udah tahu, wah ini bakmi enak atau tidak. Baru lihat? Baru lihat saja. Dari cara dia mengolahnya, dari cara wanginya itu saya udah tahu, ini enak atau tidak. Aromanya ya? Aromanya. Gitu. Dan itu benar Pak. Nah,
Kalau boleh kami tahu, kalau menurut Anda dari 1000 itu, yang paling enak yang mana? Itu rahasia, saya nggak boleh. jadi kebetulan saya menaruh di semuanya informasi saya itu hanya yang enak saja. Oh, pokoknya 1000 itu enak. Enak. Yang nggak masuk itu nggak masuk hitungan. Jadi terus terang saja, saya juga menjaga nama orang pedagang. Jadi saya tuh tidak boleh secara frontal mengatakan Ini yang paling enak. ini tidak enak gitu. Karena saya sadar, Pak. Bagus. Karena saya sadar bahwa Kalau pengikut Anda saya bilang nggak enak, Anda matiin dia. mematikan. Bagus. Bagus. Anda. Jadi saya mematikan periuk nasi, menutup periuk nasi orang. Anda ini ya, Pak, saya terkesan sekarang. Iya, jadi Ya, kalau Anda ini di bidang kesenian, sebetulnya Anda ini termasuk yang disebut kritikus seni. Tapi seni Anda adalah seni mie. Ya. Saya malah saya hindari kuliner ya, kebab ilmu Anda lebih tinggi, mie spesial. Ya. Nah, saya kagum bahwa tadi pertama saya sudah pancing Anda, mana yang paling enak, Anda nggak mau bilang. Ya, itu sudah Anda punya etika. Iya, betul. Ya, tapi kemudian Anda perkuat bahwa Anda tidak akan bilang bahwa yang ini tidak enak. Betul. Itu yang harus ditiru oleh kritikus-kritikus seni. Saya perhatikan kritikus seni kita itu ada 2 jenis. Ada kritikus seni yang sifatnya konstruktif, ada yang destruktif. Nah, sebetulnya dalam kesenian itu, kalau olahraga itu kan begini, kita bisa tahu orang mana yang lari paling cepat, tahu kan? Betul. Kan bisa diukur. Betul. Tapi kalau makanan mana yang paling enak, ya mana ngukurnya gimana? Ya, ini kan selera. Betul. Saya selalu mengatakan kepada semuanya, ini menurut saya loh. Nah, menurut tapi saya. Menurut Anda 1000 itu enak semua. Kalaupun tidak enak, ini tidak enak buat saya. Belum tentu tidak enak buat Anda. Walaupun gagal untuk saya. Belum tentu gagal untuk Anda. Jadi masalah selera, lidah orang 1000 orang punya lidah lain, Pak. Keren. Gitu, 1000 orang lidah itu lain. Jadi saya tidak pernah memasakkan bahwa ini enak, Anda harus mengikuti bahwa ini enak. Tidak, jangan. Hebat. Jadi bagus. Kalaupun tidak enak, saya tidak enaknya itu pertama, memang ada terakhir ada satu pengalaman dari saya mengatakan ada satu bakmi fail, gagal untuk saya. Tapi tujuannya adalah untuk membangun bakmi itu untuk memperbaiki. Karena saya pernah ada satu. Tapi Anda bilang fail tidak diumumkan. Oh kan? Tidak, saya tidak mengatakan bahwa bakmi itu siapa dan alamatnya itu siapa. Tapi dimana? Anda ngomong kepada dia bahwa kamu itu kurang enak. Iya, jadi kurang enak. Anda harus memperbaiki. Ngomong-ngomong saya tuh mau tanya ya, kan ya kebetulan Anda kan Chinese ya. Iya. Kan di Chinese itu kan banyak dewa-dewa gitu macam-macam. Ada Jilaihut gitu kan. Ada nggak dewa mie? Nggak ada. Belum ya? Tidak ada. Kalau gitu saya calonkan Anda. Ya, Anda perlu dijadikan patung. Ya. Kemudian ditaruh di kelenteng-kelenteng gitu, puja-puja pakai dewa mie. Loh, kalau dipakai jadi bisa ya kenapa tidak bisa? Tidak, tapi saya terkesan. Ya. Dari bahwa Anda tadi tidak mau bilang mana yang paling enak dan Anda juga tidak mau bilang yang itu bagi ilmunya saya tinggi, Pak. Bagi, itu ilmunya tinggi. Bagi saya semua adalah yang terbaik. Jadi masing-masing tinggal kita aja yang menilai masing-masing gitu. Ya, masing-masing. Apakah dia itu terbaik atau tidak itu kembali kepada masing-masing. Ya, seperti kalau buat saya ibu saya yang terbaik buat betul, saya. Betul. Buat orang lain ibu Anda betul. Bapak.